Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, mari sejenak kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita panjatkan, Allah bukakan pintu hati dan pemahaman untuk mengambil hikmah dari kisah ini. Saudaraku, pernahkah kita mendengar kisah seseorang yang begitu sibuk menyiapkan kemewahan untuk menyambut hari raya, hingga lupa membuka pintu bagi seorang yang datang meminta seteguk air? Pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah benar tanda kesempurnaan Ramadan itu terletak pada meja makan yang penuh, atau pada hati yang rela berbagi walau hanya setetes kasih? Kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cerminan kehidupan kita. Sebuah peristiwa yang benar-benar bisa terjadi di sekitar kita. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita pernah menjadi bagian dari kisah ini. Dengarkan baik-baik, karena setiap detiknya menyimpan makna yang dalam tentang arti sejati dari ibadah Ramadan. Malam itu, bulan sabit terakhir Ramadan menggantung di langit dengan lembut. Angin malam bertiup pelan, menyapu halaman sebuah rumah besar di ujung kompleks mewah. Di dalam rumah itu, cahaya lampu kristal berkilau memantulkan kehangatan palsu dari ruang makan yang dipenuhi aroma rempah dan daging panggang. Keluarga Haji Malik tengah sibuk menyiapkan sahur. Meja makan panjang dari marmer putih penuh dengan hidangan lezat. Ada kambing guling yang baru keluar dari oven, sepanci besar sop buntut, sate ayam, hingga kue-kue manis yang berjejer rapi di atas piring porselen mahal. Suara tawa memenuhi ruang itu. Istri Haji Malik, Nyai Siti, tersenyum puas memerhatikan kesibukan para pelayan. Pastikan semua siap sebelum azan subuh. Malam ini sahur terakhir Ramadan. Kita harus merayakannya dengan istimewa, katanya lembut namun tegas. Di sudut ruangan, anak bungsu mereka, Aisyah, duduk memeluk lutut. Ia masih berusia 9 tahun. Matanya memandangi makanan di atas meja dengan tatapan campur aduk antara kagum dan lelah. Ayah, katanya pelan, kenapa sahurnya harus sebanyak ini? Kan kita cuma makan sedikit. Haji Malik tertawa kecil. Hehe, sahur terakhir harus penuh berkah. Nak, ini tanda syukur kita karena Allah sudah memberi rezeki berlimpah. Aisyah mengangguk pelan. Namun hatinya masih bertanya-tanya. Di luar sana, mungkin ada orang yang sahurnya hanya sepotong roti atau segelas air. Tapi ia diam, tak ingin merusak suasana gembira keluarga malam itu. Jam menunjukkan pukul 3:20. Di luar, suasana begitu sunyi. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Semua yang ada di ruang makan saling berpandangan. Pelayan berhenti menata piring. Nyai Siti memicingkan mata. Siapa yang datang jam segini? Gumamnya dengan nada curiga. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lirih. Tok, tok. Haji Malik berdiri, melangkah perlahan ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Ia menarik sedikit tirai, dan di bawah cahaya lampu taman yang redup, terlihat sosok seorang lelaki tua. Pakaian yang dikenakannya kusut, basah oleh embun, dan wajahnya tampak lelah. Lelaki itu menunduk, kedua tangannya menggenggam erat sebuah gelas plastik kosong. Dari mulutnya keluar suara serak, hampir tak terdengar. Assalamualaikum, bolehkah saya minta segelas air? Haji Malik terdiam. Dalam hati kecilnya sempat timbul rasa iba. Tapi sebelum ia sempat melangkah, suara istrinya terdengar dari belakang. Pak, jangan dibukakan. Orang seperti itu belum tentu jujur. Nanti malah minta uang atau bikin masalah. Benar, yah, tambah anak sulung mereka, Raffi. Lagian, siapa juga keluyuran jam segini? Bisa bahaya. Haji Malik menghela napas panjang. Ia menatap kembali sosok tua di luar sana. Lelaki itu kini bersandar di pagar, menunggu dengan penuh harap. Namun Haji Malik menutup tirai perlahan. Sudahlah, biarkan saja. Mungkin dia akan pergi, katanya singkat. Ketukan berhenti. Hanya tersisa hembusan angin dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Aisyah memandangi pintu dengan mata berkaca-kaca. Ayah, kalau dia benar-benar haus,
Gimana? Tanyanya lirih. Tapi tidak ada yang menjawab. Semua memilih kembali duduk, melanjutkan sahur seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, azan subuh berkumandang. Mereka menutup sahur dengan segelas susu dan tawa ringan. Namun di antara rasa kenyang itu, ada hampa yang sulit dijelaskan. Dan di luar sana, di balik pagar rumah megah itu, lelaki tua itu masih berjalan perlahan di jalanan sepi. Setiap langkahnya goyah, tapi ia terus melangkah, menatap langit yang mulai memudar oleh cahaya fajar. Namun tak seorang pun tahu bahwa langkahnya malam itu adalah langkah terakhir dalam hidupnya. Subuh telah berlalu. Cahaya mentari pertama mulai menembus jendela kaca besar rumah Haji Malik. Sisa aroma masakan masih tercium di udara, namun kehangatan tadi malam seolah sirna, berganti dengan keheningan yang aneh. Di meja makan, piring-piring kosong belum sempat dibereskan. Raffi duduk sambil memainkan sendok. Matanya masih mengantuk. Nyai Siti menegur pelayan agar segera membersihkan meja. Aisyah menatap keluar jendela, memperhatikan embun yang menetes di daun mangga dekat pagar. Dalam hatinya, bayangan lelaki tua tadi malam masih jelas. Suara seraknya, tatapan matanya, dan cara ia menggenggam gelas kosong itu terasa menempel di pikirannya. Ayah, ucapnya pelan. Kira-kira kakek itu udah pergi ya? Haji Malik tidak menjawab. Ia sedang membaca koran pagi sambil menyeruput kopi. Matanya menatap tajam pada berita-berita ekonomi, seolah tidak ingin diganggu oleh pertanyaan yang bisa mengguncang perasaannya. Mungkin sudah. Orang seperti itu pasti sering keliling. Bukan urusan kita. Nak, jawabnya datar. Aisyah menunduk. Ia tidak berani membantah. Tapi hatinya terasa sesak. Sementara itu, di luar rumah, suasana masih sunyi. Jalanan kompleks tampak bersih. Hanya beberapa satpam yang berjalan sambil menguap. Tidak ada yang tahu, beberapa ratus meter dari situ, di bawah pohon asam tua di pinggir jalan, seorang lelaki tua sedang terbaring lemah. Nafasnya pendek, kulitnya kering, dan di sampingnya tergeletak gelas plastik yang retak. Sore harinya, rumah Haji Malik kembali ramai. Para pelayan menyiapkan pakaian lebaran, memoles perabot, dan menggantung hiasan baru. Nyai Siti sibuk memastikan setiap ruangan terlihat sempurna untuk tamu yang akan datang besok. Raffi, tolong bantu pelayan atur kursi di ruang tamu. Besok banyak yang datang silaturahmi, katanya dengan nada berwibawa. Iya, Bu, jawab Raffi tanpa antusias. Ia menatap deretan kue kering di meja, lalu berkata, Bu, kalau semua ini nggak habis, gimana? Sayang banget. Nyai Siti tersenyum kecil. Kalau nggak habis, ya bagi ke tetangga. Tapi nanti aja setelah tamu pulang. Jangan sekarang. Kita harus tampil pantas dulu. Dari dapur, terdengar suara panci mendidih, aroma opor dan rendang menyebar ke seluruh rumah. Semua tampak sempurna. Namun di balik kemegahan itu, Aisyah kembali duduk di dekat jendela, menatap halaman luar. Hatinya belum tenang. Dalam kesunyian itu, ia berbisik lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau tadi malam ayah bukain pintu, mungkin kakek itu bisa duduk di sini, makan bareng kita. Waktu terus berjalan. Langit mulai berubah jingga, menandakan malam takbir akan segera tiba. Suara beduk dari kejauhan terdengar bersahut-sahutan. Semua orang di rumah Haji Malik bersiap menyambut malam kemenangan dengan pakaian baru dan wajah berseri. Namun, tepat saat mereka hendak berangkat ke masjid untuk melantunkan takbir, sebuah suara keras terdengar dari arah pagar depan. Tok tok tok. Siapa lagi? Seru Raffi sambil berjalan ke arah jendela. Ia melihat dua orang laki-laki berpakaian sederhana berdiri di depan pagar. Salah satunya membawa kantong kain kecil, dan yang satunya memegang selembar kertas. Assalamualaikum. Sapa salah satu dari mereka dengan sopan. Haji Malik menghampiri. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini? Laki-laki itu menunduk hormat. Kami dari pengurus musola kecil di ujung jalan, Pak. Kami ingin memberi kabar. Barangkali Bapak mengenal seorang lelaki tua yang sering berjalan di sekitar kompleks. Haji Malik mengernyit. Lelaki tua?
Iya, Pak. Lelaki itu ditemukan pagi tadi di bawah pohon dekat pintu gerbang. Kami kira beliau tidur, tapi ternyata sudah tidak bernyawa. Kami ingin memastikan apakah ada yang mengenalnya, supaya bisa kami urus pemakamannya dengan layak. Hening. Waktu seolah berhenti. Aisyah yang mendengar percakapan itu dari balik pintu langsung menutup mulutnya. Matanya membesar, jantungnya berdetak cepat. Ayah, jangan-jangan itu. Haji Malik menatap laki-laki itu dengan wajah kaku. Ciri-cirinya seperti apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Beliau berpakaian lusuh, bawa gelas plastik pecah, dan di sakunya ada secari kertas doa bertuliskan nama Allah dan sholawat Nabi, jawabnya lirih. Nyai Siti menatap suaminya, wajahnya pucat. Aisyah menunduk, air matanya menetes pelan. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara takbir dari kejauhan yang terdengar seperti tangisan langit. Malam itu, rumah yang megah itu terasa sunyi. Suara takbir yang biasanya membawa kebahagiaan, kini terdengar seakan mengetuk pintu hati mereka. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Bukan dari luar, tapi dari dalam dada masing-masing, mengetuk nurani yang sempat tertutup oleh kemewahan dan kebanggaan semu. Aisyah memeluk ibunya dan berbisik dengan suara bergetar. Bu, kakek itu cuma minta air. Ya? Cuma air. Nyai Siti tidak mampu menjawab. Ia hanya mengusap rambut anaknya sambil menahan air mata yang jatuh satu-satu. Dan di luar sana, suara takbir terus bergema. Namun malam itu, di hati keluarga Haji Malik, gema itu bukan tanda kemenangan, melainkan panggilan untuk bertobat. Pagi hari Idul Fitri tiba. Langit tampak bersih. Burung-burung beterbangan dengan riang, dan suara takbir masih bergema lembut dari arah masjid. Di rumah-rumah sekitar, aroma ketupat dan rendang berpadu dengan tawa keluarga yang saling bersilaturahmi. Namun, di rumah Haji Malik, suasana berbeda. Meja makan memang tetap penuh, tapi tidak ada tawa, tidak ada canda. Semua duduk diam. Seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Nyai Siti hanya menatap piring di depannya tanpa selera. Raffi memainkan sendoknya. Sesekali menatap ke arah jendela, berharap bisa mengalihkan rasa bersalah yang semakin kuat. Haji Malik membaca surat kabar pagi itu dengan tangan bergetar. Di salah satu kolom berita lokal, ada tulisan kecil yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ditemukan seorang lelaki tua meninggal di pinggir jalan kompleks mewah. Diduga kelelahan dan kehausan. Warga sekitar mengenalnya sebagai pengemis yang selalu mengucapkan salam kepada setiap rumah yang ia lewati, namun jarang ada yang membukakan pintu. Tulisan itu sederhana, tapi bagi Haji Malik, setiap huruf terasa seperti cambuk yang menghantam dadanya. Ia menutup koran perlahan, menatap keluarganya satu persatu. Nyai Siti menyadari perubahan di wajah suaminya. Kenapa, Pak? Tanyanya dengan suara pelan. Dia? Ucap Haji Malik dengan napas berat. Dia meninggal. Lelaki tua yang datang tadi malam itu, dia meninggal. Seketika ruangan itu membeku. Aisyah menunduk, menggenggam erat ujung bajunya. Raffi berhenti bergerak. Nyai Siti menutup mulutnya. Matanya mulai basah. Tidak mungkin, katanya dengan suara gemetar. Dia hanya minta air. Cuma segelas air. Haji Malik tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah luar jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca. Wajah seorang lelaki yang selama ini merasa sudah beribadah dengan sempurna, tapi ternyata hatinya kering. Menjelang siang, keluarga itu memutuskan pergi ke masjid besar untuk salat Id. Mereka berjalan dengan langkah lambat, seolah kaki mereka berat menanggung penyesalan. Di halaman masjid, orang-orang tersenyum, saling bersalaman, mengucap, Minal Aidin wal Faizin. Tapi hati keluarga Haji Malik terasa jauh dari kemenangan. Selesai salat, seorang takmir masjid mengumumkan bahwa jenazah lelaki tua yang ditemukan semalam akan dimakamkan siang itu juga. Beberapa jamaah diminta membantu prosesi pemakaman di pemakaman umum belakang masjid. Tanpa banyak bicara, Haji Malik melangkah maju. Biar saya ikut membantu, katanya pelan. Nyai Siti menatapnya ragu, namun kemudian mengangguk.
Aisyah menggenggam tangan ayahnya. Aku ikut. Yah, bisiknya. Pemakaman itu sederhana. Hanya ada beberapa orang yang hadir, termasuk Haji Malik dan keluarganya. Petugas masjid membungkus jenazah lelaki tua itu dengan kain putih bersih. Wajahnya tenang, seolah tertidur. Ketika tanah pertama mulai diturunkan, Haji Malik tidak kuasa menahan air mata. Tangannya gemetar saat menggenggam sekop kecil untuk menabur tanah ke liang lahat. Maafkan saya, gumamnya lirih. Saya yang menutup pintu malam itu. Aisyah menunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Raffi berdiri diam, matanya merah. Nyai Siti terisak pelan di belakang, suara tangisnya menyatu dengan doa yang dilantunkan para jamaah. Di antara tangisan itu, seorang lelaki tua dari masjid mendekat dan berbisik kepada Haji Malik. Pak, sebelum meninggal, kami sempat melihat beliau duduk sambil berzikir pelan. Katanya, ia ingin berbagi rezeki jika Allah memberinya kesempatan hidup sedikit lagi. Rupanya, kesempatan itu sudah cukup untuk mengajarkan kita semua. Kata-kata itu menancap di hati Haji Malik. Ia memandang ke langit, di mana awan putih perlahan berarak, menutupi sinar matahari yang terik. Sore itu, rumah Haji Malik kembali sunyi. Tidak ada suara musik lebaran, tidak ada tawa anak-anak. Meja makan yang dulu penuh dengan kemewahan kini tampak seperti saksi bisu kesalahan mereka. Aisyah duduk sendirian di depan meja itu. Ia menatap gelas air putih di hadapannya. Kalau saja semalam aku yang bukain pintu, bisiknya lirih. Mungkin kakek itu masih hidup. Haji Malik mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. Nak, kadang Allah menegur kita bukan dengan marah, tapi dengan kehilangan. Supaya kita tahu betapa berharganya kesempatan berbuat baik. Nyai Siti mendengarnya dari dapur. Ia menutup wajahnya dengan tangan dan berbisik, Astagfirullah, astagfirullah. Malam pun datang. Di luar, cahaya lampu jalan memantul lembut di jalanan yang basah karena gerimis. Rumah Haji Malik tampak remang, tidak seperti malam sebelumnya yang gemerlap. Aisyah menatap dari jendela ke arah pagar depan, tempat lelaki tua itu dulu berdiri. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, Ya Allah, sampaikan maaf kami pada kakek itu. Kami telah menutup pintu untuknya, padahal engkau sedang mengetuk hati kami. Dan di malam yang sunyi itu, suara takbir terakhir Ramadan bergema lembut, seolah menjawab doanya. Namun rasa bersalah itu belum berakhir. Karena malam berikutnya, sesuatu akan membuat mereka benar-benar memahami apa arti ibadah yang sesungguhnya. Matahari Idul Fitri bersinar terang di langit yang biru. Jalanan kota tampak ramai oleh orang-orang yang saling bersalaman, mengenakan pakaian terbaik mereka. Anak-anak tertawa riang, membawa amplop berwarna-warni, sementara aroma ketupat dan opor menyeruak dari setiap rumah. Tapi di rumah besar milik Haji Malik, suasananya justru berbeda. Tidak ada tawa. Tidak ada lagu-lagu lebaran. Hanya keheningan panjang yang menggantung seperti kabut tipis di udara. Aisyah duduk di tangga depan, memandangi taman kecil di halaman. Di tangannya tergenggam sehelai daun kering yang jatuh dari pohon mangga. Daun yang entah mengapa membuatnya teringat pada wajah lelaki tua itu. Bu, panggilnya lirih. Kalau kakek itu masih hidup, kira-kira dia ikut sholat ID juga ya? Nyai Siti berhenti menyapu lantai. Suara itu membuatnya menelan ludah. Mungkin, nak, jawabnya pelan. Mungkin dia sudah tersenyum di tempat yang lebih baik. Namun kata-kata itu tidak menenangkan. Nyai Siti tahu, yang ia ucapkan hanyalah penenang untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, perasaan bersalah itu tumbuh semakin kuat. Menjelang siang, Haji Malik dipanggil oleh ketua RT kompleks. Ada yang ingin saya tunjukkan, Pak, katanya dengan nada hati-hati. Mereka berjalan menuju musola kecil di ujung jalan. Di dalam musola, di atas meja kayu sederhana, tergeletak beberapa barang peninggalan lelaki tua itu. Sebuah tas kecil lusuh, gelas plastik yang pecah di tepinya, dan secari kertas yang sudah kusam. Haji Malik mengambil kertas itu perlahan. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk tidak menyerah pada lapar dan haus ini.
Dan semoga setiap rumah yang kutemui, engkau jadikan tempat berkat bagi mereka, walau aku tak sempat menikmati air mereka. Tangannya bergetar. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. Ia memejamkan mata, mendengar suara lirih dalam kepalanya. Suara lelaki tua itu, memohon dengan sopan, "Bolehkan saya minta segelas air?" Ketua RT menatapnya dengan penuh iba. "Pak, beliau bukan pengemis sebenarnya. Kami tahu dari beberapa warga. Katanya, beliau dulu guru ngaji di kampung sebelah. Setelah anak-anaknya meninggal karena kecelakaan, dia merantau ke sini, berharap bisa mengajar ngaji di masjid dekat sini. Tapi mungkin nasibnya belum sempat berubah." Haji Malik memegang dada kirinya. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. "Guru ngaji?" gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. "Betul, Pak. Waktu ditemukan, di saku bajunya ada mushaf kecil. Sudah lusuh, tapi selalu beliau bawa. Katanya, mushaf itu pemberian murid terakhirnya." Air mata Haji Malik jatuh semakin deras. Ia menunduk dalam, beristighfar berkali-kali. "Ya Allah, engkau datangkan seorang ahli ibadah ke depan rumahku, tapi aku menolaknya. Engkau kirimkan malaikat untuk menguji hatiku, tapi aku menutup pintu." Sementara itu, di rumah, Nyai Siti sedang duduk di ruang tamu bersama Aisyah. Ia memegang baju lebaran yang baru disetrika, tapi matanya kosong, pikirannya melayang jauh. "Bu," tanya Aisyah lagi dengan polos, "kenapa kita harus punya rumah besar, kalau kadang kita malah merasa sepi?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menampar hatinya. Nyai Siti tidak menjawab, hanya menatap wajah anaknya yang murni, yang belum dicemari oleh kesombongan dan kebiasaan bermegah-megahan. "Entahlah, Nak," ucapnya akhirnya, suaranya serak. "Mungkin karena kita lupa bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan rezeki, tapi tumbuh dari hati yang mau berbagi." Menjelang sore, Haji Malik kembali dari mushola dengan wajah lesu. Ia membawa tas lusuh dan kertas doa itu. Aisyah berlari menghampiri. "Ayah, itu milik kakek ya?" Haji Malik mengangguk. "Iya, Nak. Ini yang tersisa dari beliau." "Boleh aku simpan?" tanya Aisyah. Haji Malik tersenyum sedih. "Simpanlah. Biar jadi pengingat untuk kita semua." Aisyah membuka tas kecil itu. Di dalamnya hanya ada mushaf kecil, sebatang pena, dan sebuah kertas kecil lagi yang dilipat rapi. Di situ tertulis, "Bila kau menolong orang, mungkin kau menyelamatkan nyawanya. Tapi bila kau menolak orang yang meminta seteguk air, bisa jadi kau menolak ujian yang dikirim Allah untuk menyelamatkan jiwamu." Aisyah membaca pelan, lalu menatap ayahnya. "Ayah, berarti Allah sudah kirim ujian ke rumah kita, tapi kita gagal, ya?" Haji Malik tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, sementara air matanya jatuh di rambut putrinya. "Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah yang lupa bahwa ibadah bukan tentang banyaknya doa, tapi tentang luasnya hati." Malam mulai turun. Di langit, bulan sabit yang sama seperti malam sebelumnya muncul lagi. Tapi kali ini, cahayanya tampak lebih lembut, seolah memaafkan. Di ruang tamu, keluarga Haji Malik duduk bersama dalam diam. Tidak ada makanan mewah di atas meja, hanya air putih dalam 4 gelas. Haji Malik menuangkan air itu perlahan dan berkata lirih, "Malam ini, kita minum untuk mengingat dia. Lelaki yang datang membawa ujian, tapi juga membawa cahaya." Mereka meneguk air itu bersama. Setetes air, yang dulu mereka tolak, kini terasa seperti penghapus dosa yang menenangkan hati. Namun, perjalanan kesadaran mereka belum selesai. Karena esok hari, sesuatu yang lebih dalam akan membuka mata mereka tentang makna sejati kepedulian. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lembut. Suara burung di halaman rumah Haji Malik terdengar lebih jelas dari biasanya, seolah langit ingin memberi kesempatan bagi hati-hati yang ingin memperbaiki diri. Udara masih sejuk, tapi di dalam rumah itu, hawa penyesalan belum sepenuhnya pergi. Haji Malik duduk di ruang tamu, menatap tas lusuh peninggalan lelaki tua yang kini diletakkan di atas meja. Di sampingnya,
Mushaf kecil itu terbuka pada surat Al-Maun. Ia membaca perlahan dengan suara bergetar. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Suaranya tersendat di tengah ayat. Ia menutup mushaf, lalu memegang keningnya. Astagfirullah. Selama ini aku sibuk bersedekah di depan orang, tapi menolak orang yang datang diam-diam darimu, ya Allah. Nyai Siti mendekat perlahan. Pak, kita tidak tahu ujian itu akan datang dalam bentuk apa. Kadang bukan kesulitan yang menguji kita, tapi kemudahan yang membuat kita lupa. Haji Malik menatap istrinya dengan mata merah. Aku sudah ajarkan anak-anak bahwa memberi itu penting, tapi aku sendiri gagal memberi ketika Allah mengulurkan tangan melalui lelaki itu. Raffi, yang sejak tadi berdiri di ambang pintu, mendekat dengan langkah berat. Ayah, boleh aku bicara? Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Aku yang bilang jangan bukain pintu malam itu. Aku takut. Ayah. Takut dia orang jahat. Tapi ternyata, akulah yang jahat, karena menutup hati. Haji Malik menarik napas dalam, lalu memeluk anaknya. Nak, Allah tidak butuh kita membuka pintu rumah. Yang Allah ingin lihat hanyalah, apakah kita mau membuka pintu hati. Kita semua salah. Tapi kesalahan itu bisa jadi jalan menuju ampunan, kalau kita mau memperbaikinya. Hari itu, keluarga Haji Malik memutuskan tidak keluar rumah untuk berpesta. Tidak ada tamu, tidak ada hidangan besar. Mereka sepakat untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Berkunjung ke musola kecil di ujung jalan tempat lelaki tua itu biasa beristirahat. Ketika mereka tiba, tempat itu sepi. Hanya ada karpet lusuh, mushaf tua, dan bau minyak kayu putih yang samar. Di salah satu dinding musola, terlihat papan pengumuman bertuliskan, "Barang siapa yang ingin berbagi makanan, titipkan di sini. Akan kami salurkan kepada yang membutuhkan." Aisyah menatap papan itu lama, lalu menatap ayahnya. "Ayah, bolehkah mulai hari ini, kita isi tempat ini setiap malam? Biar kalau ada orang lapar, mereka bisa makan." Haji Malik tersenyum lemah. "Itu ide yang baik, Nak. Itulah caramu meminta maaf pada kakek itu." Nyai Siti mengangguk sambil menatap papan itu dengan mata berkaca-kaca. "Dan biarlah ini jadi caraku menebus dosa, karena pernah menolak memberi air kepada orang yang haus." Raffi membantu ayahnya menurunkan 2 kotak besar berisi makanan dari mobil. Mereka meletakkannya di dalam musola dengan hati-hati. Tidak ada yang bicara, hanya doa yang bergetar dalam dada masing-masing. Ketika semua sudah tersusun, Haji Malik menunduk, menatap lantai musola, dan berbisik, "Ya Allah, terimalah amal kecil ini sebagai penyesalan kami. Ampunilah kami karena terlalu sibuk melihat dunia, sampai lupa menatap wajahmu di dalam diri orang miskin." Sore itu, mereka duduk bersama di teras musola. Angin lembut bertiup, dan suara anak-anak mengaji dari kejauhan menambah suasana damai. Aisyah bersandar di bahu ibunya. "Bu, aku ingin nanti kalau ada orang datang ke rumah, walau cuma minta air, aku yang bukain pintunya, ya." Nyai Siti tersenyum tipis sambil mengusap kepala anaknya. "Boleh, Nak, karena mungkin yang datang bukan hanya orang, tapi ujian dari Allah." Raffi menatap langit yang perlahan berubah warna jingga. "Aneh ya? Yah, dulu aku kira ibadah Ramadan itu soal kuat menahan lapar dan haus. Tapi sekarang aku baru ngerti, ternyata yang paling berat bukan menahan lapar, tapi menahan diri dari rasa acuh." Haji Malik menatap anaknya penuh bangga. "Kau benar, Nak. Orang yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari makanan, tapi juga dari kesombongan. Dan sepertinya, kita baru benar-benar belajar berpuasa setelah Ramadan berakhir." Malamnya, keluarga itu kembali ke rumah dengan langkah tenang. Tapi sebelum masuk, Haji Malik berhenti sejenak di depan pintu rumahnya. Ia menatap gagang pintu yang dulu tidak ia buka untuk lelaki tua itu. Dengan perlahan, ia memegangnya, menunduk, dan berbisik pelan. "Mulai malam ini, pintu ini tidak akan tertutup lagi bagi siapapun yang datang meminta." Aisyah menatap ayahnya sambil tersenyum kecil. "Ayah,
Sepertinya kakek itu sudah memaafkan kita. Haji Malik tersenyum, menatap langit yang dihiasi bulan separuh. Iya, Nak. Karena setiap orang baik, ketika pergi, tidak meninggalkan kemarahan, tapi pesan. Dan pesan itu sudah sampai ke hati kita. Di dalam rumah, mereka menggelar tikar di lantai, menyiapkan makanan sederhana, sepiring nasi, sayur bening, dan air putih. Tidak ada daging, tidak ada kue mewah. Tapi malam itu terasa berbeda. Tenang, damai. Nyai Siti berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, jadikan rumah ini tempat yang Kau berkahi, bukan karena kemewahan, tapi karena kasih sayang yang tumbuh di dalamnya." Dan di luar sana, angin berembus lembut, seperti membisikkan jawaban. Kesadaran itu akhirnya tumbuh sepenuhnya, bahwa Ramadan sejati tidak berhenti di akhir bulan, tapi terus hidup di setiap hati yang rela berbagi. Namun perjalanan batin keluarga Haji Malik belum berakhir. Masih ada sesuatu yang akan membuka mata mereka lebih lebar lagi. Sebuah kejadian yang datang tanpa diduga, membawa pesan terakhir dari lelaki tua yang mereka tolak. Malam mulai turun perlahan di atas kota kecil itu. Langit tampak berkilau oleh bintang, dan udara membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Di rumah Haji Malik, lampu temaram menerangi ruang tamu yang kini jauh lebih sederhana dari biasanya. Tidak ada lagi hiasan berlebih, tidak ada meja penuh santapan mahal. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan rasa syukur. Sudah 3 hari berlalu sejak keluarga itu memutuskan untuk berbagi makanan di musola setiap malam. Kotak amal yang mereka isi diam-diam kini sering ditemukan kosong di pagi hari. Pertanda bahwa banyak orang datang mengambil makanan dengan hati penuh terima kasih. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Aisyah yang duduk di beranda rumah memperhatikan gerimis kecil yang jatuh. Di tangannya, masih tergenggam mushaf kecil peninggalan lelaki tua itu. Ia membuka lembar demi lembar, hingga menemukan selembar kertas kecil yang terselip di tengah-tengah halaman. Tulisan di kertas itu pudar, tapi masih bisa dibaca. Jika engkau memberi karena ingin dilihat orang, maka itu bukan sedekah, tapi kebanggaan. Jika engkau menolak memberi karena takut kehilangan, maka itu bukan kehati-hatian, tapi kekikiran. Sedekah sejati adalah ketika tangan kanan memberi, dan tangan kiri pun tidak tahu. Aisyah membaca berulang kali, lalu berlari ke ruang tengah. "Ayah, di mushaf kakek ada tulisan lagi," katanya cepat, sambil menyerahkan kertas itu. Haji Malik mengambilnya, membacanya perlahan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Kakek itu bahkan setelah tiada, masih menasihati kita." Nyai Siti mendekat, ikut membaca tulisan itu. Ia menatap suaminya dengan mata lembut. "Mungkin ini pesan terakhirnya, Pak. Mungkin Allah mengirimkan tulisan ini untuk memastikan kita tidak lupa." Haji Malik mengangguk. "Benar, Bu. Karena manusia mudah berubah. Tapi pesan dari Allah selalu datang dengan cara yang tidak kita duga." Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Haji Malik dan keluarganya kembali mengunjungi mushola kecil itu. Mereka membawa makanan dalam wadah sederhana. Nasi putih, lauk tempe orek, sayur sop, dan air mineral. Ketika mereka tiba, mereka terkejut. Di dekat pintu mushola, ada seorang laki-laki muda sedang duduk sambil membaca Al-Quran. Pakaiannya sederhana, tapi wajahnya teduh. Saat menyadari kedatangan mereka, ia berdiri dan tersenyum. "Assalamualaikum, Pak, Ibu, adik kecil," sapanya dengan ramah. "Waalaikumsalam," jawab Haji Malik. "Kamu sering ke sini, Nak?" Pemuda itu mengangguk. "Iya, Pak. Saya dulu murid dari seorang guru ngaji tua. Beliau sering cerita tentang impiannya membuka tempat untuk berbagi makanan bagi siapapun yang lapar. Tapi sebelum sempat melakukannya, beliau sudah berpulang." Haji Malik menatapnya lama, jantungnya berdetak pelan. "Guru ngaji itu, apa namanya?" Pemuda itu menunduk hormat. "Namanya Kiai Hasan. Beliau yang memberikan mushaf kecil ini kepada saya, dulu sekali, sebelum saya merantau." Suasana hening. Aisyah menggenggam tangan ibunya erat. Nyai Siti hampir tidak bisa berbicara. "Nak,
Mushaf itu ada di kami sekarang. Kami menemukannya di tas beliau. Pemuda itu terkejut, matanya membesar. Benarkah? Allahu Akbar, berarti Allah mempertemukan kita melalui peninggalan beliau. Haji Malik menyerahkan mushaf itu dengan hati-hati. Ini milik gurumu. Tolong simpan kembali dan teruskan perjuangannya. Kami hanya menjaga sebentar. Pemuda itu menerima dengan kedua tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Beliau pasti bahagia melihat amal kalian sekarang. Karena apa yang beliau impikan, kini benar-benar terjadi. Sore itu, mereka duduk bersama di teras musola. Tak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara tuan rumah dan tamu. Mereka berbagi nasi sederhana dengan senyum dan doa. Suara anak-anak kecil dari kampung sekitar mulai terdengar, memanggil teman-teman mereka untuk ikut makan. Satu demi satu datang, membawa piring kecil, dan duduk berbaris di lantai musola. Aisyah ikut membagikan sendok. Wajahnya cerah. Ayah, lihat, sekarang musola ini rame. Kayak rumah kita dulu, tapi lebih hangat, katanya gembira. Haji Malik tersenyum. Iya, Nak. Karena di sini, tidak ada yang sombong. Tidak ada yang takut kekurangan. Hanya ada rasa syukur yang mengalir dari satu hati ke hati lain. Raffi menatap langit yang mulai memerah. Yah, aku pikir Ramadan sudah berakhir. Tapi ternyata, Ramadan itu masih ada ya, selama kita mau saling peduli. Haji Malik memegang bahu anaknya. Betul, Nak. Ramadan bukan bulan. Ia adalah cermin. Dan ketika cermin itu kita bawa di hati, setiap hari bisa jadi Ramadan. Malam pun turun. Angin membawa aroma nasi hangat dan tawa anak-anak kecil yang baru saja makan. Di dalam musola kecil itu, cahaya lampu redup menyorot papan kayu sederhana di dinding, yang kini memiliki tulisan baru, ditulis dengan kapur oleh Aisyah. Nilai sejati dari ibadah Ramadan bukan kemewahan, tapi kepedulian. Nyai Siti menatap tulisan itu lama, lalu memeluk anaknya. Terima kasih, Nak. Kau sudah menulis pelajaran yang bahkan orang dewasa pun sering lupa. Haji Malik menatap keluarganya, lalu menatap langit. Terima kasih, ya Allah, Engkau kirimkan seorang hambamu untuk mengajarkan kami arti memberi. Semoga Engkau juga menjadikan kami bagian dari orang-orang yang peduli. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Haji Malik berdiri di depan mushola sendirian. Angin lembut menyapu wajahnya. Ia menatap langit sambil berbisik. Guru Hasan, terima kasih. Engkau datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengingatkan. Dan kini, setiap malam, setiap segelas air yang kami tuang, akan menjadi doa untukmu. Ia menunduk, mengambil segelas air putih dari meja kecil di dekat pintu mushola, lalu meneguknya perlahan. Air itu dingin, tapi terasa hangat di dada. Seolah menghapus segala dosa yang dulu melekat di hatinya. Dan di kejauhan, seolah dari langit malam, terdengar gema lembut takbir yang seakan belum selesai, mengalun, melingkupi bumi dengan kedamaian. Ramadan telah pergi, tapi jejaknya tertinggal. Dalam hati mereka yang akhirnya belajar bahwa ibadah sejati bukanlah tentang menahan lapar, tapi tentang memberi makan kepada yang lapar. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir Ramadan itu. Langit kini sering berwarna biru cerah, dan udara pagi membawa aroma dedaunan basah dari taman kecil di depan mushola. Hidup di keluarga Haji Malik berubah banyak. Bukan dalam harta, tapi dalam hati. Mushola kecil yang dulu sepi kini menjadi tempat yang selalu hidup setiap malam. Warga sekitar menyebutnya Mushola Al-Maun, sesuai surat yang dulu dibaca Haji Malik dengan air mata. Setiap malam, makanan sederhana disiapkan oleh keluarga dan para tetangga. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Semua datang dengan niat yang sama, berbagi. Pagi itu, Aisyah duduk di tangga mushola, menulis sesuatu di buku kecilnya. Ia tersenyum sambil menatap ke arah jalan, di mana beberapa anak kecil sedang bermain kejar-kejaran. Di sebelahnya, Nyai Siti sedang menyiapkan termos berisi air hangat dan beberapa gelas plastik. "Bu," kata Aisyah pelan, "kalau nanti ada orang tua yang datang lagi,
boleh aku yang ngasih air, ya? Nyai Siti tersenyum, mengusap kepala putrinya. Tentu saja boleh, nak. Karena mungkin itulah sebab Allah menghadirkan kakek itu dulu, agar kau tidak tumbuh jadi orang yang menolak memberi. Aisyah mengangguk mantap. Aku janji, Bu. Aku mau jadi orang yang membuka pintu, bukan menutupnya. Haji Malik datang dari arah belakang, membawa sebuah kotak kayu kecil. Nak, tolong letakkan ini di dekat tempat air. Ini kotak amal yang baru, untuk siapapun yang ingin berbagi. Tidak harus uang, bisa apa saja. Nasi, roti, atau bahkan doa. Raffi yang baru tiba dari masjid ikut membantu menata. Ayah, setiap hari makin banyak orang datang. Ada yang menitip makanan, ada yang minta makan. Tapi anehnya, jumlahnya selalu pas. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Haji Malik tersenyum, matanya lembut. Itulah rezeki yang dijaga oleh tangan Allah. Nak, karena yang memberi bukan kita, tapi Dia yang menitipkan lewat tangan kita. Sore itu, mushola kembali ramai. Ada aroma nasi hangat, tawa anak-anak, dan suara adzan maghrib yang memanggil dengan lembut. Di pojok mushola, Aisyah menatap ke arah dinding tempat tulisan kapur miliknya dulu masih ada. Tulisan itu mulai pudar dimakan waktu, tapi pesannya masih sama. Nilai sejati dari ibadah Ramadan bukan kemewahan, tapi kepedulian. Ia tersenyum kecil. Walau nanti tulisannya hilang, semoga pesannya nggak hilang dari hati kita. Ya, Bu, katanya. Nyai Siti mengangguk. Tulisan bisa pudar, tapi amal baik tidak akan pernah hilang. Setiap orang yang makan di sini, setiap doa yang terucap, menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Malam tiba. Setelah jamaah bubar, keluarga itu duduk di teras mushola. Angin berembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah yang menenangkan. Haji Malik memandang langit penuh bintang. Aku masih ingat malam ketika lelaki tua itu datang. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin membukakan pintu untuknya. Tapi mungkin, justru karena aku menolak waktu itu, Allah memberi pelajaran yang lebih besar. Raffi menatap ayahnya. Pelajaran seperti apa, ya? Bahwa setiap orang miskin yang datang mengetuk pintu, bukan sedang meminta rezeki dari kita, tapi sedang membawa kesempatan agar kita bisa diterima oleh Allah, jawab Haji Malik dengan suara tenang. Aisyah bersandar di bahu ibunya. Kalau begitu, Bu, setiap kali ada yang datang minta makan, berarti Allah sedang mengunjungi kita, ya? Nyai Siti tersenyum lembut. Iya, Nak. Allah menguji hati kita dalam wujud yang paling sederhana. Lapar, haus, dan permintaan kecil. Beberapa hari kemudian, di pagi yang cerah, datanglah seorang laki-laki berpakaian rapi ke mushola. Ia membawa surat dan beberapa foto. Setelah memberi salam, ia memperkenalkan diri. Saya santri dari Pondok Kiai Hasan, katanya sopan. Kami sedang mendata murid-murid dan orang-orang yang pernah beliau bantu. Kami dengar keluarga ini sempat bertemu beliau di malam terakhir Ramadan. Haji Malik mengangguk. Benar. Beliau datang ke rumah kami malam itu. Kami tidak tahu siapa dia sampai semua terlambat. Santri itu tersenyum hangat. Beliau sering cerita tentang cita-citanya. Ingin membuka tempat makan bagi siapapun yang lapar. Ternyata cita-cita itu terwujud di sini. Ia mengeluarkan sebuah foto tua dari dalam map. Dalam foto itu, Kiai Hasan berdiri di depan mushola yang sama, tapi masih setengah jadi, dengan papan kayu di sampingnya bertuliskan samar. Mushola Al-Maun, tempat makan bagi yang lapar, tempat pulang bagi yang tersesat. Aisyah menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, jadi, beliau sudah merencanakan mushola ini bahkan sebelum datang ke rumah kita. Santri itu mengangguk. Betul, Nak. Beliau hanya butuh orang yang mau meneruskan niatnya. Dan Allah memilih kalian untuk itu. Suasana hening sejenak. Haji Malik menatap foto itu dengan mata yang basah. Berarti, kakek itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia, ke dalam amal yang terus hidup di sini. Sore itu, setelah santri itu pergi,
keluarga Haji Malik kembali menata makanan di musola. Raffi membantu menyalakan lampu, Aisyah menata sendok, dan Nyai Siti menyiapkan air. Sebelum azan maghrib berkumandang, Haji Malik berdiri di depan pintu musola, menatap cahaya lampu yang hangat, lalu berbisik pelan. Ya Allah, jika Engkau izinkan, jadikan setiap nasi yang kami bagi sebagai penerang kubur bagi lelaki itu, dan penerang hati kami yang dulu gelap. Azan pun terdengar. Mereka duduk bersama, menikmati nasi hangat dengan jamaah lain. Tidak ada kemewahan, hanya keikhlasan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, lahir kebahagiaan yang sejati. Malam semakin larut. Mushola perlahan sepi. Namun di antara cahaya lampu yang temaram, bayangan seseorang tampak berdiri di depan pintu, tersenyum lembut sambil menatap ke dalam. Sosok itu memakai jubah lusuh dan memegang mushaf kecil di tangan kirinya. Tak ada yang melihatnya. Tapi angin yang lewat membawa bisikan lembut ke telinga Aisyah yang sedang tertidur di pangkuan ibunya. Terima kasih, Nak. Air itu akhirnya mengalir untuk banyak orang. Aisyah tersenyum dalam tidurnya, seolah memahami pesan itu. Dan malam pun berakhir dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Kedamaian yang lahir dari hati yang telah belajar memberi tanpa pamrih. Cahaya Ramadan mungkin telah padam di langit. Tapi di mushola kecil itu, cahayanya tak pernah padam di hati mereka. Setiap kisah memiliki pesan yang lebih dalam dari sekadar peristiwa. Dari kisah keluarga Haji Malik, kita belajar bahwa kemewahan bukanlah tanda keberkahan. Tetapi kepedulian kepada sesamalah yang menunjukkan sejauh mana hati kita memahami makna Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Maun ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa ibadah sejati bukan hanya rukuk dan sujud, tetapi juga kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Memberi segelas air kepada yang haus bisa jadi lebih berharga di sisi Allah daripada sejuta doa yang diucapkan tanpa empati. Cerita ini adalah karya fiktif yang ditulis seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Setiap tokoh dan kejadian hanyalah rekaan. Namun pesan moral dan nilai yang terkandung di dalamnya semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika engkau merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran dari cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe. Agar kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani hati dan memperkuat iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.